Bincang asik bareng Rajak. Halo sahabat Rajak, jumpa lagi dengan saya Marjin dalam podcast Bincang Asik bareng Rajak. Di sini kita akan membahas seputar edukasi kesehatan dan juga layanan yang ada di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak bisa pantengin terus podcast ini dalam channel YouTube kami Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe juga tekan tombol loncengnya ya. Sahabat Rajak, kali ini kita kedatangan seorang dokter spesialis okupasi yang berpraktik di Rajak Hospital Purwakarta. Mau tahu siapa? Yuk kita langsung kepoin. Assalamualaikum dokter, apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Dokter, sebelum kita mulai berbincang pada sesi podcast kali ini, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Rajak semuanya yang di rumah dokter. Mangga dokter. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rajak, nama saya Dr. Siti Darifa. Saya dari bagian spesialis okupasi yang ada di Rajak Hospital Purwakarta. Oke, dokter. Ya. Makasih banyak nih sebelumnya dokter udah menyempatkan hadir ke podcast kali ini ya dok ya. Izin ya dok ya, perkenalkan saya Marjin, tapi mungkin kalau misalnya nanti agak kagok gitu ya dok, dokter bisa panggil saya Onti aja dok. Ya, Onti. iya Onti aja. Aman. Oke. Ya. Dokter, sebenarnya saya excited banget nih untuk kali ini. Karena apa? Karena jujur saya pengen sekalian maksudnya membuka wawasan baru mungkin terkait pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Terkait okupasi ya dok ya. Jujur saya sendiri masih merasa awam banget nih dok tentang kedokteran okupasi. Mungkin dokter bisa jelasin nih, kedokteran okupasi itu apa? Detailnya seperti apa? Gitu, dok. Baik ya, terima kasih Onti ya. Iya. Itu mungkin buat sahabat Rajak juga ya, mungkin banyak yang belum paham ya terkait apa itu kedokteran okupasi gitu ya. Jadi kedokteran okupasi sendiri ini berkecimpung dalam dunia kesehatan tenaga kerja ya. Jadi kami itu adalah kliennya gitu ya, pasiennya itu adalah para tenaga kerja. Gitu ya. Jadi usia kerja. Ya. Usia kerja. Jadi para tenaga kerja, baik itu dari perusahaan ya, tidak hanya perusahaan, baik itu yang ada di kantoran, termasuk juga para PNS yang bekerja, ya, termasuk juga para ABRI ya, Polri, kan mereka adalah tenaga kerja ya, itu adalah lingkup dari kedokteran okupasi ya. Nah lingkup tersebut tadi mulai dari perusahaan itu ada semacam preventifnya, pencegahannya juga ya ada gitu ya, baik dari tadi di TNI atau tadi PNS juga. Kemudian ada yang kita di rumah sakitnya. Nah, untuk di rumah sakit sendiri di sini kami ada penilaian terkait kelayakan kerja. Jadi kan tidak semua orang, misalnya mereka ada tidak semua orang itu kan sama gitu ya. Ada yang tadi misalnya punya buta warna, ya misalnya ya. Kan kalau orang yang buta warna kita tidak bisa menempatkan di tempat yang dia presisi warna, misalnya gitu ya. Ya, jadi kita lihat kelayakan kerjanya ada di mana. Itu penilaian kelayakan kerja, tidak hanya buta warna dan lain-lainnya juga ya. Atau misalnya yang pasca habis sakit lama, kemudian akan kembali bekerja, ya, itu kita lihat bagaimana penilaian kembali bekerjanya. Mereka mau ditempatkan di mana? Pasca misalnya kecelakaan kerja, kan mungkin ada mereka kekakuan dan lain-lain. Iya, itu sering terjadi memang ya, kalau kecelakaan kerja. Ya. Kan, kalau sering kan banyak sekali ya. Iya, kalau ada beberapa lah mungkin ya. Ya. Termasuk kita menilai kesehatan kerjanya juga. Dan itu juga kita kompetensi terkait masalah medical check up. Jadi kan kita lihat nih dari hasil medical check up misalnya ya, ternyata ada hal yang perlu ditindaklanjuti gitu ya, sakitnya ya, atau ada hal yang lain. Itu nanti kita lihat penilaian kelayakan kerjanya seperti itu. Jadi banyak ya, dari mulai preventif, jadi pencegahan, kemudian setelah dia punya penyakit tertentu ya, atau ada kelainan tertentu gitu ya. Dan juga ada pasca
kecelakaan, misalnya pasca rehabilitasi juga ya. Jadi setelah dia rehabilitasi medik gitu ya, bagaimana penyembuhan yang sudah maksimal gitu ya, termasuk misalnya kita bantu ya, jadi mengarrange gitu ya, bagaimana orang tersebut supaya bisa kembali bekerjanya semaksimal mungkin, apa perlu protese atau tidak dan lain-lain. Gitu. Jadi dokter yang menilai itu semua kondisi-kondisi pasien yang setelah kondisi-kondisi setelah kecelakaan kerja atau sakit atau apapun itu, dokter okupasi yang menilai semua itu. Penilaian tersebut. Berarti kalau begitu dok, kedokteran okupasi juga berhubungan dengan dokter-dokter spesialis yang lain? Ya, tentu. Jadi ibaratnya kami itu kayak seperti jendelanya. Jadi misalnya kalau ada kecelakaan kerja, ya jendelanya di kami, tapi nanti penanganannya oleh DPJP terkait. Dokter ortopedi sendiri yang terkait, ada rehabilitasi medik atau perlu dokter saraf dan lain-lain. Nanti setelah diberikan pengobatan sampai dengan maksimal, nanti mereka mau kembali bekerja tuh. Nah, itu lewat kami. Kembali bekerja seperti apa. Jadi kami seperti ibaratnya kayak jendelanya gitu. Masuk keluarnya itu pintunya gitu ya. Itu dari penentu kami. Mungkin bisa lanjutan dari spesialis, kemudian dilanjutkan pengobatan maksimal dari spesialis, kemudian dilanjutkan ke kedokteran okupasi, dan kedokteran okupasi yang menilai apakah si pasien ini layak kembali bekerja atau tidak. Begitu. Dan itu pun kita koordinasi tidak hanya dengan dokter DPJP-nya, tapi dengan perusahaannya juga. Iya, karena dari perusahaan mungkin mereka dok misalnya di kami bisanya ada pekerjaannya seperti ini gitu ya. Apakah memungkinkan atau tidak? Atau misalnya nanti bekerjanya di bagian ini, apakah bisa atau tidak? Jadi kita bisa ada koordinasi terus dengan HRD, dengan manajernya, gitu ya, untuk mereka bisa kembali bekerja maksimal mungkin ke tempat kerjanya. Karena memang langsung mereka yang memantau langsung ya dok. Jadi mereka yang juga langsung berkomunikasi dengan dokter okupasi. Nah biasanya ya dok, karena tadi dokter menyebutkan bahwa dokter melanjutkan dari pengobatan maksimal dari dokter spesialis lain, itu biasanya diagnosa yang sering muncul tuh apa aja dok? Maksudnya diagnosa yang dari dokter spesialis lain yang kemudian dilanjutkan ke dokter okupasi itu biasanya apa aja? Biasanya ketika mereka berangkat kerja dan pulang kerja itu masuk kecelakaan kerja. Itu masuk ke kecelakaan kerja. Pada saat Onti sendiri ya dok ya, juga sering mendengar terkait penyakit akibat kerja. Nah itu apa dok? Sehat bersama Rajak, Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.